adik-adik semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemarin kan di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bilangan kuantum ya, yaitu 4 macam bilangan yang akan kita pakai untuk konfigurasi elektron di model atom mekanika kuantum. Nah, di hari ini kita akan bahas materi kelanjutannya. Apa yang akan kita bahas? Yaitu kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron. Nah, ini kita akan pakai model atom mekanika kuantum gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi elektronnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk penulisan konfigurasi elektron ini. Ini sebetulnya agak berbeda sedikit ya, karena kita akan menggunakan beberapa aturan. Nah, aturan yang pertama, ada yang namanya aturan Aufbau. Aufbau ini kalau secara bahasa artinya adalah membangun. Ya, apa yang dibangun? Nah, ternyata menurut aturan Aufbau, elektron itu akan menempati subkulit dengan tingkat energi terendah. Ya, kemarin waktu kita bahas materi konfigurasi elektron menggunakan model atom Bohr, kan elektron juga akan menempati kulit yang paling dekat dengan inti dulu. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti itu adalah kulit yang punya energi paling rendah. Nah, di model atom mekanika kuantum ini juga sama aturannya ya. Jadi elektron itu akan menempati subkulit dengan tingkat energi yang paling rendah dulu. Nah, kita lihat nih di sini. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini. Ini ada yang namanya bilangan kuantum azimut yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulit ya. Kemudian yang azimutnya ini menunjukkan subkulit. Nah, kita lihat nih, ini gambar apa? Ini ada yang namanya 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, ini adalah urutan subkulit dengan tingkat energi dimulai dari yang paling rendah sampai terakhir di sini yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian ini cara bacanya gimana? Cara pemakaiannya gimana? Jadi, kita ikuti aturan ini, lihat panahnya ya. Jadi, pertama kita akan mengisi di sini dulu. Di 1S dulu. Kemudian setelah 1S terisi, baru kita isi 2S. Setelah 2S kemana? Ke sini, ke 2P. Baru 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Nah, gambar ini bisa kita tuliskan nih supaya lebih mudah ngafalinnya ya. Kita tuliskannya gini. S, kemudian SP kuadrat. Kuadrat ini artinya apa? Ini dituliskannya 2 kali. Jadi nanti S, SP, SP lagi. Gitu ya. Kemudian SDP. Ini juga sama, ditulisnya 2 kali. Kemudian satu lagi SFDP. Ini pun sama, ditulisnya sebanyak 2 kali. Gitu ya. Jadi S, SP, SP, SDP, SDP, dan SFDP, SFDP. Nah, kemudian angka yang ini kan tadi ada angka satunya nih, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti ini pengisiannya angka di sini gimana? Jadi kalau S itu akan dimulai dari angka 1. Isi dulu semuanya yang ada S-nya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau P, jadi kalau S, untuk angka depannya atau bilangan kuantum utamanya, S itu akan dimulai dari 1. Isi dulu semua. Yang huruf S, isi dulu angka di depannya. Ya. Kemudian yang huruf P itu mulai dari angka 2. Gitu seterusnya. Jadi isi dulu semua
angka yang ada huruf P-nya. Ya, isi dulu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kalau D ini mulai dari 3. Isi lagi semuanya. Kemudian kalau F itu mulai dari 4. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat di contoh yang berikutnya. Jadi ini tadi aturan Aufbau. Aturannya seperti ini. Kemudian aturan yang kedua. Aturan yang kedua ada yang namanya aturan Han. Nah, apa ini aturan Han? Aturan Han itu katanya kalau kita mau mengisi elektron, ya, jadi pengisian elektron dimulai dengan 1 elektron dulu, gitu ya. Baru kemudian berpasangan. Gimana maksudnya? Oke, kita lihat ya. Di video sebelumnya, kita lihat kan misalnya kemarin kan di video berita sebelumnya, kita punya misalnya adalah subkulit S, gitu ya. Kalau subkulit S, berarti nilai L-nya kan 0. Ya, berarti kamarnya ada berapa kemarin di video kemarin? Nah, kamarnya itu untuk M-nya, kan kamarnya cuma 1, karena nilai L-nya cuma 0. Berarti ini, nilai M-nya 0, berarti kamarnya cuma ada 1. Nah, menurut aturan Han, pengisian elektron itu dimulai dengan 1 elektron dulu. Jadi, di dalam kamar ini, itu akan diisi dengan elektron. Pertama, kita harus ngisinya 1 elektron dulu. Ya. Nah, elektron yang akan kita isi, itu yang kita gambarkan dengan bilangan kuantum spin. Ya, di video sebelumnya kan kita sudah bahas ada bilangan kuantum spin ya. Kuantum spin kan ada berapa macam? Ada 2 macam ya. Nah, kamarnya kita perbesar sedikit. Oke. Nah, bilangan kuantum spin kan ada 2 macam. Ada yang bentuknya ke atas seperti ini, dan ada yang bentuknya ke bawah seperti ini. Ya, jadi untuk satu kamar ini maksimal boleh diisi 2 elektron. Nah, berarti untuk subkulit S, berarti dia punya maksimal jumlah elektronnya adalah 2. Ingatin ya, maksimal elektronnya adalah 2. Kemudian, kemarin kan di subkulit berikutnya, ada subkulit apa? Habis S, P ya. Maka L-nya kan 1. Kemudian M-nya, ada berapa kamar berarti? Ada 3 ya. Ada 3 kamar. 1, 2, 3. Kalau satu kamar itu maksimalnya 2, berarti dia akan bisa ada berapa elektron maksimal di subkulit P. Nah, ini maksimal elektronnya adalah 6 berarti ya. Itu seterusnya. Nah, sekarang lihat, menurut aturan Han, katanya pengisian elektron itu dimulai dengan 1 elektron dulu. Nah, jadi setiap kamar ini isi dulu dengan 1 elektron. Sampai penuhin dulu nih. Misalnya kita punya 4 elektron, misalnya ya. Kita punya 4 elektron, maka kita isinya di sini 1 dulu. 1, 2, 3. Jadi nilainya berarti min 1, 0, plus 1. Ya. Kita kan punya 4 nih. Baru terisi 1, 2, 3. Satu lagi kemana? Ke sini. 4. Tapi arahnya terbalik. Gitu ya. Jadi tidak boleh nih kita langsung misalnya diisi di sini 1. Di sini berdua nih. Nah, nggak boleh gitu ya. Isi dulu semuanya harus 1 per 1. Itu adalah sesuai aturan Han. Gitu ya. Oke. Kita tuliskan dulu deh
jumlah maksimal elektron di setiap subkulit ya. Ini P-nya sudah, kemudian untuk yang D, L-nya berarti berapa? 2 ya. Maka nanti M-nya berapa kamarnya? 5 berarti ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti nanti maksimal elektronnya berapa? Maksimal elektronnya adalah 10. Ya, satu lagi, subkulit apa terakhir? Ada yang namanya subkulit F. L-nya berapa? L-nya adalah 3 gitu ya. Berarti M-nya ada berapa kamarnya? Ada 7 ya. Nah, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Oke, berarti maksimal elektronnya berapa? Adalah 14 gitu ya. Jadi sekali lagi aturan Han itu tadi kita mengisi setiap kamar ini satu persatu dulu. Baru nanti kalau masih ada sisa, baru kita isi di kamar yang awal lagi. Gitu ya. Ini aturan Han, aturan yang kedua. Kemudian berikutnya, aturan yang ketiga, ada yang namanya larangan Pauli. Nah, apalagi ini larangan Pauli? Jadi kalau menurut Pauli, ini katanya tidak ada 2 elektron yang punya 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi tidak boleh ada 2 elektron yang keempat bilangan kuantumnya sama. Nah, kemudian gimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya itu tadi dengan menggunakan bilangan kuantum, spin yang tadi. Spin itu kan tadi ada 2 macam ya. Di video sebelumnya ada yang S-nya adalah positif setengah, yang gambarnya setengah panah ke atas, dan ada lagi yang nilai S-nya adalah negatif setengah, yang panahnya setengah ke bawah. Nah, maka ini makanya kenapa jadi ada 2 seperti ini ya, ini untuk menghindari yang namanya 4 bilangan kuantum yang sama gitu ya. Jadi ini akan membedakannya. Seperti itu. Oke, nah bilangan kuantum ini nanti akan kita gunakan juga aturan Aufbau yang tadi ya, sebetulnya akan kita pakai untuk menentukan konfigurasi elektron. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita lanjut dengan konfigurasi elektronnya. Misalkan kita punya contohnya gini. Tentukan konfigurasi elektron. Tentukan konfigurasi elektron atom berikut. Misalnya, contoh yang pertama, kita punya Na dulu deh, nomornya 11, nomor atomnya. Kalau kemarin menggunakan model atom Bohr, kan ini kita tinggal menuliskan konfigurasinya adalah 2, 8, 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan konfigurasinya dengan mekanika kuantumnya ini. Oke, nah tadi kan kita punya aturannya. Kita lihat lagi nih. Masih ingat nggak yang tadi, yang pertama? Nah, ini ya.
kita lihat urutannya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menuliskan konfigurasi elektron. Oke, coba ya, tuliskan di sini. Tadi kan katanya S, kemudian SP, SP. Udah, cukup segini dulu ya. Nah, kemudian tadi kalau S, kita isi dulu nih angka depannya. Kalau S kan mulai angka depannya berapa? 1 ya. Nah, ini ketemu S lagi nih. 2. Isi lagi ini ada S-nya. 3. Kemudian, kalau P, angka depannya mulai dari 2. Nah, ini ketemu P di sini. Berarti 2. Nah, P yang ini angka depannya 3. Gitu ya. Kemudian, di atas sini kita isi dengan jumlah elektron maksimal setiap subkulit. Oke, tadi untuk S maksimalnya berapa? Yuk, kita lihat lagi yang sebelumnya. Nih, di subkulit S maksimal elektronnya 2. Di P 6, D 10, F 14. Gitu ya. Oke, kita coba masukin nih. Nih, sekarang kan ini kita punya S dulu ya. Berarti maksimalnya adalah 2. Ini S lagi nih. Berarti 2. Ini P 6. Nah, sekarang lihat, hitung dulu nih udah berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Kita punyanya 11. Berarti kurangnya berapa? 1. Nah, satunya di mana? Ya sudah, dituliskan di sini. Di S-nya jadi isinya cuma 1. Terus yang 3P ini gimana? 3P-nya kita tidak usah isi ya. Dicoret saja, tidak usah kita isi. Ini. Tidak usah diisi. Gitu ya. Bisa difahami ya? Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Misalnya kita punya MN. Nomornya 25. Nah, kita lihat. Kalau MN ini mau kita tuliskan konfigurasinya menggunakan aturan Bohr yang seperti ini ternyata agak susah. Ya, jadi kenapa sekarang kita menggunakan model atom mekanika kuantum untuk konfigurasinya? Karena aturan yang konfigurasi elektron model atom Bohr itu hanya untuk nomor atom yang kecil. Oke, kita tuliskan nih. Kasih catatan di sini ya. Jadi, kita punya catatan. Konfigurasi elektron dengan model atom Bohr hanya untuk nomor atom maksimalnya adalah 20. Jadi kalau sudah di atas 20, itu sudah susah untuk menggunakan konfigurasi elektron Bohr yang kemarin kita bahas ya. Jadi untuk yang MN, kita lihat nih, nomornya 25. Nah, maka kita tidak bisa nih menggunakan model konfigurasi yang menggunakan 2, 8, 8, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita langsung coba isi dengan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya. Oke, MN berarti ingat yo aturannya tadi gimana? S dulu ya. S, SP, SP. Tadi ini kalau sampai SP lagi berarti baru masih kurang ya. Kita coba tambahin lagi. S, D, P. Oke. Sekarang kita isi angka depannya. Kita isi dulu ini berarti 1, 2, kemudian ini 3, ini 4. P-nya berarti dari 2, 3, 4. D-nya dari 3 gitu ya. Oke, kita isi angka atasnya, elektronnya. Berarti ini 2, 2, P-nya 6, ini S lagi 2, P-nya 6, S-nya lagi ini 2. Coba kita hitung dulu. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 berarti kita punyanya 25 nih. Maka sisanya adalah 5. Ingat tadi di D boleh maksimalnya berapa? 10 ya. Maka sisanya kita tuliskan saja di sini. Nah, sorry, ini nggak kurang jelas.
Berarti di D-nya kita isi berapa angkanya? 5 gitu ya. Terus yang 4P-nya gimana? Sama seperti tadi, tidak usah kita isi ya. Ini coret saja, tidak usah diisi. Nah, maka konfigurasinya seperti ini ya. Oke. Nah, tapi lihat nih, kalau semakin besar nomor atom, kita capek ya kayaknya untuk nulis sepanjang ini. Gimana kalau nanti nomor atomnya lebih besar lagi? Semakin panjang yang harus kita tulis. Nah, ada cara untuk menyingkat penulisannya. Ya, bagaimana cara menyingkatnya? Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Bagaimana cara menyingkat penulisan konfigurasi elektron yang harus sepanjang itu, gitu ya. Nah, kita pakai yang namanya konfigurasi elektron gas mulia, gitu ya. Nah, gimana cara menentukannya, cara memakainya? Kita lihat. Misalnya yang tadi kita punya Na ya. Kita punya tadi Na nomornya 11. Tadi kan kalau kita tuliskan, ini masih mudah, masih pendek ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, kita lihat nih di konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia itu apa sih? Gas mulia itu adalah unsur yang ada di golongan 8A. Oke? Unsur yang ada di golongan 8A. Kalau kalian pernah lihat dalam tabel periodik, ada yang kolom di paling kanan. Ya, itu adalah gas mulia golongan 8A. Nah, unsur-unsur yang ada di golongan gas mulia itu adalah seperti ini. Helium nomor atomnya 2, neon nomor atomnya 10, argon nomor atomnya 18, kripton nomor atomnya 36, dan xenon nomor atomnya 54. Nah, kita lihat nih si Na. Na ini nomor atomnya kan 11 nih. Dia dekatnya sama yang mana? Jangan yang lebih dari 11-nya tapi. Berarti dia dekatnya sama Ne ya. Nah, dekatnya dengan Ne. Maka ini nanti boleh kita tuliskannya gini. Ne nomor atomnya 10. Nah, lanjutannya apa? Ingat yang tadi. Kita kan punya S, SP, SP karena 2 kali ya. SDP, SDP karena 2 kali juga, dan SFDP, SFDP yang tadi di awal. Nah, Ne kan unsur keberapa nih? Yang kedua ya. 1, 2. Berarti kita akan masuk ke yang ketiga. S, SP, SP. Dia sudah yang kedua. Berarti kita akan masuk ke yang ketiga. Yang ketiga kan pasangannya apa? S, P. Ya udah, yuk kita tuliskan di sini. S, P. Ketiga kan sekarang, berarti depan S-nya angkanya 3. Depan P-nya juga angkanya 3. Nah, ini sudah 10. Berarti sisanya berapa? Sisanya 1. Berarti yang ini tidak usah diisi. Sama ya? Belakangnya 3S1. Gitu. Lebih gampang ya, lebih enak. Satu lagi yang tadi. Tadi kan kita punya apa? Mn ya. Mn nomornya 25. Jadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D5. Oke, kita lihat. Mana yang dekat dengan Mn? Tapi tidak boleh lebih dari 25 ya. Berarti pakainya ya, ini ya, AR. Ini boleh nih kita tuliskan. AR nomornya 18. AR itu sudah unsur ke-3. Berarti masuk ke yang keempat kita. Berarti mana nih pasangannya yang berikutnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ini S, D, P. Lanjutannya adalah S, D, P. Nah, ini kan udah ketiga nih. Berarti S-nya depannya 4. Nah, P-nya juga 4. Kalau angka depan S dan depan P pasti sama. Kalau angka di depan D pasti 1 lebih kecil dari angka di depan S. Ya, sekali lagi, angka di depan D kurangin 1 aja dari angka di depan S. Ini 4 nih, berarti dia jadinya 3. Oke, kita isi nih. Ini sudah 18. S itu maksimalnya 2, berarti 20
kita punya 25, berarti sisa 5. Maka yang ini tidak usah diisi. Ini terakhirnya sama ya, 4S2 dan 3D5. Gitu ya. Nah, ini jadinya lebih mudah untuk dipahami, untuk dituliskan ya, supaya tidak terlalu panjang. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi ya. Sekarang, kita akan coba menggunakan 4 bilangan kuantum yang tadi. Coba, misalkan sekarang kita punya contohnya gini nih. Tentukan 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Atom berikut. Misalnya, kita punya yang tadi aja lah, Na misalnya gitu ya. Na11. Tadi kan konfigurasinya adalah, boleh mau pakai yang ini boleh. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Akhirnya mana? Ini ya, 3S1. Oke, kita bikinkan konfigurasi bilangan kuantumnya. Yo, dari sini, dari 3S1. Kuantum utama atau N, lihat angka di depan hurufnya. 3. Oke. Kemudian kuantum azimut atau L. Ini subunitnya S. Berarti nilai L-nya 0. Gitu ya. Kemudian untuk M-nya. Nah, kalau L-nya 0, nilai M itu kan dari negatif L sampai positif L. Ada nggak negatif 0, positif 0? Nggak ada. Berarti nilai M ya sudah pasti 0. Gitu. Nah, kemudian S-nya gimana? Tadi kan kamarnya berarti cuma 1 gitu ya. Kalau untuk subunit S. Maka kita isi nih di sini. Karena elektronnya cuma ada 1, berarti kita isinya cuma 1 elektron dan arahnya ke atas. Jadi pertama kita harus mengisi yang arahnya atas dulu ya. Maka nilai S-nya itu adalah positif setengah. Nah, jadi bilangan kuantumnya seperti ini. Oke? Lagi, satu contoh lagi yang tadi misalnya. Kita punya yang kedua, Mn lah yang tadi ya. Mn nomornya 25. Berarti tadi supaya singkat saja konfigurasinya kita pakai AR18, berarti 4S2 dan 3D5. Oke. Elektron terakhirnya adalah yang ini ya, 3D5 ya. Yo, berarti N-nya 3, L-nya, kalau D itu L-nya adalah 2. Kemudian untuk M-nya, kita pindah sini ya. M-nya, berarti kamarnya ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, kita isi sekarang dengan elektronnya. Tadi katanya aturan Pauli, aturan Han, ngisi elektronnya harus satu-satu dulu setiap kamar. Oke, kita lihat nih. Di sini kita punya 5 ya. Berarti ngisi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhir kita ngisi di mana? Yang ini kan. Berarti nilai M-nya itu adalah positif. Gitu. Kemudian nilai S-nya berapa? Nah, S-nya karena dia tegak, maka nilai S-nya adalah positif setengah. Gitu ya. Oke, satu soal lagi. Coba supaya lebih paham. Supaya lebih paham. Yang ketiga, misalnya kita punya Fe nomornya 26. Berarti ini kalau mau dituliskan AR18, 4S2, dan 3D6. Yuk, kita bikinkan bilangan kuantumnya. Berarti elektron terakhirnya ini ya. N-nya berarti 3, L-nya 2, M-nya. Nah, untuk tahu M, bikinkan dulu kamarnya. Oke, kamarnya berarti berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Yuk, kita isi. Yuk, satu-satu dulu ya isinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu lagi kembali ke sini, ke kamar yang depan. Tapi arahnya terbalik ke atas, gitu ya. Berarti nilai M-nya berapa? Kan nilai M-nya, karena di kamar yang negatif 2, berarti M-nya negatif 2. Kemudian S-nya gimana? Karena yang terakhir adalah yang arahnya terbalik, maka S-nya negatif setengah. Itu ya. Mudah dipahami ya? Tidak terlalu susah. Oke, satu lagi. Terakhir. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ternyata ada beberapa penyimpangan. Ya. Untuk konfigurasi elektron yang tadi, ada beberapa penyimpangan. Nah, penyimpangannya seperti apa? Contoh, misalnya kita punya CR. Kita punya CR. Nomor atomnya adalah 24. Kalau mau dituliskan konfigurasinya, kan gini ya. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ya, betul ya, jumlah totalnya adalah 24. Nah, ternyata kalau posisinya seperti ini nih, di D-nya cuma terisi 4, ini kondisinya dia kurang stabil. Padahal setiap elektron itu harus kondisinya harus stabil gitu ya. Nah, ternyata kalau ini dia tidak stabil atau kurang stabil. Maka muncul yang namanya aturan penuh dan setengah penuh. Nah, ini untuk apa? Supaya kondisinya jadi lebih stabil. Oke, berarti yang ini tadi bisa kita ubah nih menjadi sesuai aturan penuh dan setengah penuh. Berarti jadinya apa? Berarti jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. Nah, sebentar ya. Dan 3d. Oke. Tadi D itu maksimalnya berapa? Maksimalnya 10 kan? Kalau kita mau pakai aturan penuh dan setengah penuh, berarti di sini kita harus isinya adalah setengahnya dari 10, yaitu 5, atau 10 sekalian. Tapi kan kita nggak punya jumlah elektron yang nggak cukup kalau kita harus isi 10. Maka di sini kita isi dengan 5 elektron. Kenapa jadi 5? Karena asalnya 4. Satunya dari mana? Dari sini. Yang S-nya asalnya 2, ini jadi 1. Ini menjadi setengahnya kan? Maka inilah kondisinya dia lebih stabil. Gitu. Maka konfigurasinya akan berubah dari yang ini 4S2 3D4 menjadi 4S1 dan 3D5. Gitu ya. Itu untuk contoh CR, konfigurasinya nomor atomnya 24. Satu lagi yang umum sering keluar ini adalah CU, nomornya 29. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D9. Nah, ini pun kan tidak stabil ya. Maka kita ubah menjadi 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, dan ini menjadi 4S1 dan 3D10 gitu ya. Supaya apa? Supaya
lebih stabil karena ini menjadi setengah penuh dan yang ini penuh gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Untuk materi konfigurasi elektron dan bilangan kuantum ini mungkin cukup dulu. Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan materinya ya. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.